Oh, nampak tuh. Insya Allah. Bismillah. Bisa, harap sini. Remote. Hah? Remote. Coba. Mau nulisin. Pokoknya. Ada kunci tuh. Kedua. Udah. Diangkat. Abang siapa nih dia? Itulah ya. Bolong-bolong tapi. Live dan dok. Untuk. Bang Ayu bener ya oleh live tuh. Ya. Kalau salah aja edit kalau itu kan. Kalau ini kan topiknya itu topik pilkada harus nulis salah kan. Paling cepat merespon isu ini bagi kami Partai Demokrat. Lah mau di itu aja ya. Lah mau di Naswa siap. Yang di dalam doke, ulang ini kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Denny Batubara dan kali ini kita akan membahas tentang pilkada yang akan digelar beberapa waktu lagi dan untuk itu sudah hadir bersama kita anggota KPU Sumatera Utara Yul Hasni. Selamat pagi Bang. Pagi, selamat pagi. Ya, apa kabar nih Bang? Aduh, sehat alhamdulillah. Sehat ya. Sehat kita semua, jaga kesehatan selalu ya kan. Pasti lagi sibuk-sibuknya ini, apalagi kan Desember sudah pilkada ya Bang? Ya sebenarnya kalau kesibukan sudah mulai sejak tanggal 15 Juni ya, begitu KPU sudah menetapkan tahapan mulai 15 Juni kemarin. Nah ini kan karena kondisinya memang sedang ada COVID, apa yang membedakan pilkada tahun ini dengan pilkada yang sudah pernah diselenggarakan? Iya, perbedaan itu pertama memang terjadi penundaan itu satu ya, akibat wabahnya COVID ini, makanya kemudian penundaan. Yang kedua, selain penundaan tentu ada perubahan-perubahan dalam proses tahapan itu sendiri. Pertama, KPU tentu secara nasional
ya kan, baik KPU RI, provinsi, kabupaten kota sampai ke jajaran sampai ke bawah itu sudah menetapkan standar-standar tahapan itu yang memperhatikan protokol kesehatan. Semua tahapan itu tentu harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena ini aktivitas pilkada ini tentu akan berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu ada beberapa tahapan yang sedang berlangsung sekarang ketika kita wawancara ini adalah tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Jadi PPS itu berinteraksi dengan para pendukung yang mengajukan dukungan terhadap calon perseorangan, dan itu diverifikasi secara faktual langsung ke rumahnya. Nah, itu kan harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ya yang paling mendasar tentu rakor, rapat koordinasi, bimbingan teknis dan sebagainya, itu hampir dipastikan 90% itu dengan menggunakan virtual atau daring gitu. Itu yang memang berapa. Jadi PKPU terkait dengan tahapan juga berubah, tentu memperhatikan standar protokol kesehatan gitu dia. Nah, dari sisi kesibukan luas pekerjaan, ini KPU Sumatera Utara ini dibanding dengan KPU daerah lain seperti apa? Saya dengar ini yang terbanyak. Ya, dari seluruh penyelenggaraan pilkada di Indonesia, Sumatera Utara ini paling banyak, sekitar 23 kabupaten kota. 23 kabupaten kota, kemudian tentu saja dengan luas wilayah yang cukup besar, tentu KPU Sumatera Utara harus bekerja ekstra. Karena kami meyakini bahwa pilkada 2020 ini di tengah pandemi COVID ini tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi memang kalau soal kesibukan, ya tentu semua teman-teman KPU pasti sibuk. Tapi memang kualitas dan kuantitasnya mungkin di Sumatera Utara ini lebih daripada yang lain karena memang jumlahnya cukup banyak. Gitu. Yang banyak ya. Ya. Nah ini kan sudah masuk bulan Juli, sementara kan pilkadanya kan Desember, sementara masih partai-partai juga belum semua memastikan calon-calon mereka. Nah, tentunya akan banyak kesibukan nantinya itu sebelum Desember, yaitu kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Nah, bagaimana KPU Sumut mengantisipasi ini? Iya, pertama begini, seperti yang saya sampaikan tadi itu kan, awalnya sudah ada verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Jadi kita di Sumatera Utara ini dari 23 kabupaten kota, ada 11 daerah yang ada calon perseorangannya. Itu yang diverifikasi. Nah, kemudian dalam waktu dekat, tanggal 15 Juli, tidak begitu lama lagi, akan ada satu tahapan yang petugas pemutakhiran data pemilih, Mutarlih namanya, itu harus terjun langsung ke masyarakat. Dan itu jumlahnya kan tidak terbatas. Kalau syarat dukungan tadi kan terbatas jumlahnya, ya kan, dan penyebarannya juga terbatas. Tapi kalau ini seluruh masyarakat warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya itu harus didata oleh KPU, dan itu tanggal 15 Juli. Dan tentu saja kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya, salah satu yang paling penting adalah ketersediaan alat pelindung diri bagi petugas kita di bawah, ya kan. Makanya kemarin waktu verifikasi syarat dukungan calon itu seluruh PPS harus dirapid test. Bagi yang reaktif itu tidak dibenarkan untuk melakukan verifikasi gitu. Jadi problemnya memang ada pasti gitu. Karena kita harus mencari penggantinya lagi gitu. Jangan sampai dulu karena kelelahan, sekarang karena COVID ya kan. Ya, ini tantangan. Makanya kemudian kita memang orang selalu mengatakan jangan-jangan nanti pilkada ini klaster baru dari pandemi COVID ini kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, bekerja dengan standar yang sudah digariskan, taat pada regulasi, profesional mengerjakannya, insya Allah kekhawatiran itu bisa kita hindari. Ya, Bang. Dari yang 11 calon perseorangan itu, artinya kan mereka ini karena baru mereka yang mencalonkan diri gitu kan, karena partai belum ada mencalonkan. Benar. Nah, dari mereka ini ada sesuatu yang menarik nggak kira-kira pas memverifikasi? Karena kan suasananya masih COVID ini. Ya kan begini, kalau proses verifikasi syarat dukungan calon itu kan pertama kita harus menjumpai orang yang mereka mengajukan melampirkan berkas syarat dukungan itu kan. Nah, itulah kita verifikasi langsung ke lapangan.
Nah, bagi mereka yang tidak juga diberikan sebenarnya peluang bagi calon perseorangan itu untuk eh, menyampaikan kepada KPU bahwa inilah orang yang mendukung saya, itu bisa dengan aplikasi video call untuk membuktikan bahwa dia memang mendukung kalau tidak dapat ditemukan. Bahkan juga diberi peluang mereka untuk mengumpulkan orang gitu, tapi tentu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Berarti ada video call juga ya dengan para calon-calon ini ya? Bukan dengan calon, dengan pendukungnya. Dengan menyatakan apakah ya? Iya, kan kita nanya nih, benarkah Anda telah melampirkan fotokopi KTP Anda untuk mendukung si Anu menjadi calon perseorangan? Ya, nah, itu kan perlu dibuktikan gitu. Kalau dulu itu langsung didatangin orangnya? Kalau dulu? Iya, langsung didatangi orangnya. Tapi memang juga kalau nggak bisa ditemukan juga ada metode seperti ini juga. Tapi sekarang kan metode ini dilakukan karena memang ditambah dengan COVID ini. Jadi problem kita pertama juga begini, orang kalau datang ke rumah dengan seperangkat APD, alat pelindung diri dan sebagainya, mereka khawatir ini ada apa kok ada datang ke rumah saya. Ya mungkin di Sumatera Utara belum ada kasus, tapi belum lagi nanti ada kasus. Ditonton orang-orang sekampung itu ya. Iya, kemudian ya problemnya kan mungkin Sumatera Utara belum ada kita temukan sampai sekarang sejauh ini ya, tapi ada daerah lain yang mereka malah ketakutan didatangi gitu. Mereka membayangkan, loh saya kan sehat-sehat aja kok ada orang menggunakan alat pelindung diri dan sebagainya itu tantangan pertama dari petugas kita. Nanti padahal itu dalam rangka menjaga kesehatan petugas padahal ya, bukan karena apa-apa ya. Iya, tapi kan masyarakat kita kan nggak semuanya memahami itu gitu. Iya. Nah, untuk yang menarik nanti adalah kampanye. Nah, kampanye seperti apa nanti kira-kira yang akan berlangsung? Nah, sampai sejauh ini kan KPU Republik Indonesia belum mengeluarkan regulasi terkait dengan PKPU kampanye. Tapi ya kalau kita dulu lihat kan masih ada rapat umum ya, rapat akbar dan sebagainya gitu. Nah, sejauh ini kan KPU belum mengeluarkan. Ya, memang ada wacananya mungkin kampanye dengan daring atau seperti apa, belum ada metodenya. Itu masih wacana gitu. Tapi kalau kita lihat memang risikonya cukup besar kalau kampanye rapat akbar itu. Kemudian mungkin diberi peluang mereka untuk menyampaikan visi dan misi mereka melalui channel, apakah dengan metode seperti ini atau misalnya daring dan sebagainya. Tapi itu masih regulasi tentang kampanye belum dirumuskan. Gitu. Cuman mungkin ya sudah bisa terbayangkan lah mungkin itu ya kampanyenya nanti harus pakai protokol kesehatan. Kalau kita belajar dari kemarin ya kampanye kita baik pileg misalnya pun pilkada misalnya. Kalau mereka mengumpulkan massa di lapangan, menyampaikan visi dan misinya gitu. Kemudian ada rapat pertemuan terbatas. Kemudian mereka diberikan peluang juga untuk menyampaikan visi dan misi melalui media elektronik, televisi, radio dan sebagainya gitu. Nah, momen rapat akbar dan pertemuan terbatas itu kan itu yang mereka manfaatkan sebenarnya gitu, mengerahkan massa gitu. Nah, itu yang masih kalau sekarang bagaimana? Belum ada gambaran itu tentang itu ya. Kalau untuk mengumpulkan massa di lapangan itu ya. Iya, masih mau dicari rumus seperti apa yang bisa menjadikan itu tidak terjadi karena ini mengumpulkan massa ini kan juga tantangan sebenarnya gitu. Iya. Atau mungkin ya gimana caranya ya? atau mungkin pemilihnya dikasih handphone satu-satu, nanti nonton dari rumah aja kampanyenya gitu kali ya. Atau gimana ya? Mungkin dengan menggunakan channel-channel seperti ini ya, mungkin aplikasi seperti ini mungkin efektif ya. Bisa ya. Tapi pakai webinar, pakai apa ya? Bisa gitu. Tapi mungkin terbatas orangnya. Atau ya kan nggak mungkin pertemuan terbatas itu walaupun namanya pertemuan terbatas jumlahnya cukup banyak juga. Nah itu akan berisiko gitu. Berarti Abang sepakat nih ya COVID ini membawa kita lebih cepat untuk menerapkan teknologi ini ya? Ya sebenarnya teknologi sangat membantu gitu. Jadi selama ini mungkin orang awam dengan hal-hal seperti ini gitu kan. Kemudian ya kami awal-awalnya mungkin agak gagap juga mengumpulkan KPU Kabupaten Kota dalam rapat dengan metode seperti ini gitu kan. Ya memang namanya juga belajar gitu, tapi ternyata cukup efektif. Pertama memang kita bisa maksimal menyampaikan materi kita dan peserta lebih fokus misalnya untuk menyimak. Bahkan juga ada rekamannya, jadi bisa mereka putar ulang-ulang gitu. Iya, artinya dalam tanda kutip dipaksa kita ya untuk lebih cepat memahami teknologi. Iya, karena COVID ini barangkali memaksa mereka, kita semualah kita harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Ini kan pilkada di Sumatera Utara ini kan selalu menarik ya, selalu baik dari kontestasinya, baik dari persaingan antar calonnya dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari pilkada sekarang ini di mana-mana Bang yang paling panas nih kira-kira nih? Ya, kalau itu tingkat panas dan sebagainya itu kan banyak indikasi dan indikator.
kalau misalnya indikator kerawanan misalnya Nah konflik itu, antar kalau pendukung KPU kan ke misalnya situ kan, ya, daerah yang iya. rawan. Nah, kalau kita belajar dari pilkada yang tahun sebelumnya, maksudnya di 2015, dulu kan memang ada catatan terhadap beberapa daerah, misalnya menjadi tanda kutip menjadi perhatian dari masyarakat. Belajar dari pemilihan sebelumnya, baik pemilu 2014 maupun pilkada sebelumnya. Misalnya Nia Selatan, justru Nia Selatan di 2015 itu justru pilkadanya berjalan aman dan lancar gitu. Jadi masyarakat di sana sepertinya sudah memahami betul, mereka juga tidak mau lagi dikategorikan sebagai daerah yang terlalu bermasalah dalam setiap pemilihan. Tapi alhamdulillah di 2015 aman dan lancar gitu. Misalnya kita dulu tuh pilkada tahun sebelumnya 2015 pernah terjadi pembakaran kantor KPU misalnya. Tapi sekarang 2015 kemarin insya Allah berjalan aman. Jadi 2010 kan kita ingat pilkada di Tapeng misalnya terjadi kantor KPU Tapeng dirusak massa oleh pendukung. Tapi 2015 saya pikir sudah mulai dewasa lah masyarakat kita. Ya insya Allah aman-aman aja. Medan kan selalu disorot misalnya, Sumatera Utara ini rawan dan sebagainya. Tapi insya Allah nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang luar biasa gitu. Kalau untuk pilkada Kota Medan, apakah ada catatan khusus? Ya pertama ini kan dinamika Kota Medan ini cukup tinggi. Pertama ini tantangan sebenarnya, belajar dari pilkada 2015. Medan itu partisipasi terendah loh se-Indonesia ketika pilkada serentak 2015. Hanya justru terendah ya Kota Medan ya? Dulu 2015 paling terendah. Jadi ketika itu memang kita sudah cari apa masalahnya, gitu sudah ada solusinya, makanya diperbaiki pada Pilgub 2018 Medan itu partisipasi untuk Pilgubnya naik. Jadi 50%. Kemudian waktu Pileg juga naik gitu. Nah, ini sekarang Pilkada 2020 ini menjadi tantangan apakah Medan bisa keluar dari zona itu. Zona yang selalu menjadi perbincangan karena rendahnya partisipasi masyarakat. Justru rendah di Medan ya? Kirain karena di sana di orang Medan suka ngomong politik, di kedai kopi ngomong politik, ya rupanya tapi nggak ada yang mau ke TPS. Iya, itu. Tapi sebenarnya bukan hanya persoalan tidak datang ke TPS, tapi problemnya memang data pemilih kita kemarin juga nggak akurat 2015. Jadi kita sudah kemudian diperbaikilah sekitar mencoret hampir 400.000 pemilih yang sebenarnya tidak ada orangnya, tapi kemudian dimasukkan sebagai data masuk ke data itu ya. Iya, nah itu membuat partisipasi kita rendah. Betul, dan kita sudah tadi rumusnya dan sebagainya, KPU Medan berhasil mencoret sekitar 400.000 pemilih. Makanya kemudian partisipasi di Pilgub itu bisa besar. Naik, gitu. Iya. Oke. Nah, ini kan gini Bang, anggota KPU provinsi ini kan biasanya keliling nih ke daerah-daerah untuk memantau atau segala macam. Nanti gimana? Apakah pergerakan ini masih akan ada? Tetap, jadi gini, monitoring tentang tahapan tetap kami laksanakan. Tapi memang frekuensinya kami kurangi. Jadi kami membuat skala prioritas. Kalau dulu setiap tahapan memang kami diwajibkan untuk melakukan monitoring dan supervisi. Kemudian sekarang kan di samping kita harus membuat skala prioritas, juga anggaran kita kan dipotong ini. Karena untuk penanganan COVID dan sebagainya, misalnya anggaran supervisi dan sebagainya juga dipotong. Maka kemudian kita melakukan supervisi itu dengan skala prioritas. Sekarang monitoring kan juga ketat. Tidak seperti dulu berangkat cukup surat tugas. Sekarang enggak. Setiap KPU provinsi yang akan monitoring itu harus dirapid test dulu. Iya. Jadi mereka harus memegang surat menyatakan mereka sehat dan sebagainya baru bisa berangkat gitu. Iya. Dan itu setiap berangkat aturan baru. Iya, itu kan berangkat ya. Sekarang kan 14 hari ya. Iya. Jadi kalau mau berangkat lagi harus dirapid test lagi. Rapid test lagi ya. Capek juga kalau sudah lewat dari 14 hari. Kalau tiap sebentar rapid test capek juga. Ya itu memang sudah standar dari yang dikeluarkan oleh gugus tugas ya. Jadi memang harus kita taati gitu. Sama-sama untuk menjaga semuanya ya. Iya. Kalau kesiapan KPU di kabupaten kota gimana Bang? Sampai saat ini? Ya ini teman-teman ini kan juga menyadari di bawah bahwa tahapan ini mereka kan tidak menduga bahwa tahapan ini akan berhadapan dengan pandemi COVID. Betul. Memang problem kita dulu waktu sebelum COVID ini, problem kita di anggaran memang. Teman-teman kabupaten kota itu selalu proses negosiasi dengan pemerintah daerah soal anggaran ini sangat menguras energi ya. Bahkan sebagian ada yang terlambat penandatanganan MPHD-nya gitu. Nah, sekarang syukurnya kita khawatir kemarin penambahan biaya akibat COVID ini kan kita harus beli alat pelindung diri nih sebelum petugas kita akan membengkaklah biayanya. Tapi kemudian
insya Allah sampai sejauh ini 23 kabupaten kota nggak ada kendala, ya karena memang ada berapa anggaran bisa direvisi, kemudian juga khusus untuk alat-alat pelindung diri ini kan memang langsung ke pusat urusannya gitu, jadi kita nggak negosiasi dengan pemerintah daerah lagi. Gitu. Kalau dari sisi peraturan, Bang, apakah ada peraturan yang sangat berbeda ini antara pilkada yang sekarang dengan pilkada-pilkada yang lalu-lalu? Iya pasti berbeda. Soal aturan pasti berbeda. Pertama misalnya contoh pilkada 2015 kemarin kan, itu kan satu TPS itu maksimal pemilihnya 800. Oh, dari nah, sisi sekarang, itu ya. Ya, kemudian dikurangi menjadi 500. Jadi ada pemetaan TPS yang baru. Kemudian, ini juga ada kekhawatiran sebenarnya. Kekhawatiran itu begini, kita ini kan penyelenggara pemilu kan bukan gugus tugas. Satu. Betul. Tetapi kita harus dituntut melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Jadi kalau tidak dilaksanakan protokol kesehatan, ini sebagai contoh, misalnya proses verifikasi syarat dukungan calon atau proses mutarlih, ada protokol kesehatan yang tidak dipenuhi misalnya, itu bisa Bawaslu merekomendasikan untuk diulang gitu. Jadi orang abang sekarang jadi kayak itu ya, jadi kayak apa kesehatan juga jadi iya, selain mengurus pemilihan. Iya pemilih, jadi kita pun harus seperti gugus tugas, harus dinas sudah penuhi dan sebagainya gitu. Ya, dan peraturan-peraturan yang lama pasti ada perubahan-perubahan tadi. Salah satu itu contoh jumlah pemilih, kemudian juga proses verifikasi syarat dukungan calon juga tidak terlalu panjang gitu. Kemudian tentang kampanye, ya itu yang belum keluar gitu. Nah saya juga nanti misalnya yang paling ditunggu-tunggu orang, bagaimana proses orang datang ke TPS. Nah, ini kan juga di tanggal 9 Desember itu seperti apa syaratnya kan. Kalau kita belajar dari negara-negara luar yang melaksanakan pemilihan di masa pandemi misalnya kan, banyak aturan mereka lakukan. Kita contoh misalnya di Jerman itu. Jerman itu salah satu pemilihan di lokalnya mereka menggunakan orang nggak datang ke TPS tapi menggunakan hak pilihnya melalui pos. Nah, di Korea Selatan yang dikatakan orang itu paling ketat soal protokol COVID, mereka menyiapkan TPS khusus, alatnya lengkap semua gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat kita yang akan datang ke TPS? Ini yang dua hal yang menjadi kekhawatiran utama, partisipasi akan terjadi defisit. Saya khawatir akan defisit partisipasi, terjadi pengurangan. Tapi kalau misalnya pilihan untuk melakukan pemilihan melalui elektronik belum akan dilakukan itu ya? Kayaknya. Ya belum, karena memang tapi e-voting itu yang diwacanakan, tapi kan belum semua daerah bisa sanggup itu. Betul. Karena juga itu harus melalui tahapan-tahapan ini ya. Betul. Yang baru kita bisa lakukan adalah penghitungan dengan metode teknologi. Itu baru bisa gitu. Tapi sekarang e-voting orang datang seperti tidak datang ke TPS dari rumah bisa misalnya atau gimana itu belum. Apakah mungkin kondisi COVID ini akan membuat itu akan lebih cepat lagi kita laksanakan kira-kira? Sebenarnya nggak bisa juga. Karena COVID ini kan tidak berhubungan dengan teknologi itu sendiri. Kalau teknologi kita memang belum sanggup, maka kemudian mau gimana pun nggak bakal bisa ya. Mau gimana pun tidak akan bisa. Betul. Makanya kemudian dalam aturan KPU, dalam surat edaran KPU misalnya banyak juga sebutkan, ya kan, untuk daerah-daerah yang ternyata tidak bisa diakses internet itu memang harus langsung bertemu langsung gitu. Tapi kalau misalnya bisa, ya itu bisa daring. Kemarin pelantikan PPK, pelantikan PPS itu daring. Ya saya bayangkan aja orang sinyal yang nggak ada harus ke gunung-gunung dia supaya bisa dilantik gitu. Artinya COVID ini membuka mata kita bahwa belum semua daerah itu merata ya dari sisi itu ya. Kalau itu sudah merata mungkin bisa kita pikirkan ya untuk e-voting ini ya. Betul. Nah ini nanti kan karena COVID ini jumlah orang yang datang ke TPS harus dibatasi, berarti kan akan ada penambahan TPS. Bukan, TPS tidak ditambah. Nah, cuman jumlah orang pengaturan orang datang ke TPS juga nggak bisa. Gini, maksimal satu TPS juga 500. Iya. Kan begitu. Nanti kan ada proses coklit. Coklit nanti bisa jadi ada yang sampai 500, bahkan ada kurang gitu. Nah sekarang sebenarnya bagaimana proses mengatur orang datang ke TPS itu dengan memperhatikan standar protokol COVID itu, berarti jaga jarak. Berkumpul jumlah banyaknya itu berarti yang betul yang perlu menjadi perhatian khusus. Nah, bolehkah atau orang misalnya RT sekian PRT sekian, pagi RT sekian agak siangan begitu mungkin begitu.
Ya mungkin itu, ya nggak tahu kita metode seperti apa, tapi itu akan susah ya. Ya, Karena orang nggak bisa kita atur jam berapa, jam ya, berapa. Karena dalam surat undangan misalnya si Anu, Anda datang jam sekian. Karena menurut ketentuannya kan jadwal coblosan itu mulai pukul 7 sampai pukul ya, 12. betul, Atau betul. sampai pukul 1 bagi yang punya yang tidak dapat C6 tapi ada surat keterangan ada EKTP-nya misalnya kan. Kalau kita batasi misalnya dia jam Betul. 9 ditetapkan, nah itu Bisa susah numpuk kita di mengatur belakang justru orang. nanti ya. Orang-orang yang tadinya Iya sempat gitu. datang numpuk di akhir dia. Ya Betul. mungkin itu Itu menarik juga sebenarnya nanti itu dicek. iya, penumpukan di area terakhir di jam-jam terakhir itu yang sebenarnya khawatirkan begini. Iya. Begitu TPS dibuka jam 7, sedikit orang baru datang. Ya. Heeh. Nah, kemudian mulailah bergerak pelan-pelan mulai pukul 10, Ya. 11 itu sudah mulai orang. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kami bagaimana mengantisipasi orang yang menumpuk di TPS di jam-jam tertentu. Maka jaga jarak itu penting sekali. Nah, itu yang perlu kami siapkan. Karena setiap TPS memang harus ada standarnya gitu. Harus ada termogannya, harus ada misalnya alat cuci tangannya dan sebagainya untuk ya kesiapan untuk menyambut kehadiran orang banyak Iya, gitu. iya, iya. Artinya Bahkan sebenarnya yang membedakan itu hanya di masalah protokol kesehatannya berarti ya. iya, iya, Hmm. iya itu yang membuat perbedaan yang signifikan gitu. Oke. Nah, Mhm. buat para calon kontestan dan buat para pemilih di Sumatera Utara, abang ada Iya, pesan-pesan kira-kira apa yang mungkin harus mereka ya, perhatikan? ya sebenarnya kan tentu semua orang berharap dia menang. Iya, 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 iya. Tapi mungkin untuk berhasil menang itu pasti ada cara-cara yang yang elegan, ya kan, Ya, itu satu. Kemudian perlu dipahami juga oleh para kontestan ini bahwa pilkada ini terjadi di masa pandemi COVID-19. Tentu ya, harus dipahami banyak perubahan-perubahan regulasi dari KPU yang barangkali di satu sisi bagi mereka itu tidak efektif seperti yang saya sampaikan tadi kampanye misalnya kan. Kapan kami bisa menyampaikan visi dan misinya? Ya, makanya pesan kami ya mohon dipahami bahwa pilkada ini tidak seperti pilkada betul, biasanya, betul. walaupun regulasinya normal, tapi kita berjalan Situasinya di yang situasi membedakan ya. yang membedakan. Iya, Jadi iya. tentu dukungan dari semua pihak sebenarnya kita berharap. Ya, jadi maklumi harus dipahami bahwa regulasi yang dibuat oleh KPU, peraturan-peraturan dan sebagainya, itu semata-mata untuk melindungi pemilih, melindungi petugas penyelenggara dari Ya, ancaman bahaya COVID ini. Jadi ya, betul. pilkada sehat itu yang harus kita usung. Bagaimana Betul. pilkada 2020 ini pilkada yang sehat? Bukannya sehat dalam prosesnya, tapi sehat juga dalam orang yang menyelenggarakan. Gitu. Betul. Seperti yang Abang Ya, bilang di awal tadi, jangan sampai pilkada justru menjadi klaster baru ya. ya mudah-mudahan gitu. Ya, betul. Oke, masih ada Bang yang perlu kira-kira Abang sampaikan, yang belum tersampaikan Ya, kira-kira. saya pikir siapapun yang menonton tayangan ini, baik itu terutama bagi pemilih ya kami KPU dan seluruh jajaran menjamin semaksimal mungkin ya kan keamanan ya atau bisa mengurangi kami tidak bisa menjamin bahwa Ya, orang di TPS tidak terjadi sesuatu, tapi kami berusaha semaksimal betul. mungkin agar masyarakat tidak takut datang ke TPS. Betul. Inilah yang coba kami sampaikan. Jangan takut datang ke TPS. Ya. Kita berusaha untuk melindungi itu semua. Tetapi mohon diperhatikan protokol-protokol kesehatan Sama-sama jika saling nanti menjaga berarti ya. saling menjaga KPU-nya gitu. berusaha agar tidak terjadi apa-apa, pemilihnya Betul. juga menjaga Ya. diri agar juga tidak terjadi apa-apa, begitu ya? Ya, kalau masyarakat kita misalnya bisa tertib di bank, bisa tertib misalnya di instansi-instansi swasta untuk Ya. persen, maunya mereka juga masyarakat kita juga tertib ketika menggunakan hak pilihnya di TPS agar semua bisa terlindungi gitu. Kalau sosialisasi yang dilakukan kepada warga? Ya, kita juga kan memang sosialisasi itu kan kita sekarang sudah batasi pertemuan-pertemuan Betul. melibatkan banyak orang itu juga. Nah, makanya kemudian channel-channel seperti ini terima Media-media kasih ya. kepada ya Bung Denny ya bisa Iya. menggunakan kami gitu kan. Jadi mudah-mudahan metode Mudah-mudahan seperti ini ini efektif. ada apa namanya itu ada manfaatnya ya bagi Iya pasti KPU ada atau manfaatnya kan. pemilih. Iya, jadi metode seperti ini efektif. Jadi kita harus memperbanyak itu. Ya, kita berharap tidak hanya kita saja di sini, Bung Denny ya,
saya Ya. dan Anda, tapi juga yang lain juga menggunakan metode ini Betul. untuk melakukan sosialisasi gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke, Ya, oke. ada satu lagi pertanyaannya Bang. Ini Ya. Barcelona gimana kabarnya nih Bang, nasibnya Barcelona? Kalau Barcelona sebenarnya nggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi Ya kan, klasemen sementara itu kan belum ada jaminan gitu. oh iya, Ya. iya. Apalagi Betul. sekarang kan Arthur sudah ditukar dengan Udah ke Juve Pjanic ya, dari dengan Pjanic ya. Juventus ya. Iya, Sebentar betul, lagi betul. kita lihat gitu. Mudah-mudahan itu, dengan datangnya Pjanic, Barcelona kembali ya. Ya sebenarnya Barcelona bukan kembali, memang Memang selalu begitu ya. stabil. Gitu. Mantap. Nanti Iya, kita cuman jadwalkan orang-orang yang tidak, ya, orang-orang yang tidak suka Barcelona yang mengatakan betul. Barcelona itu dalam terpuruk gitu. Nanti Ya, kita tapi jadwalkan satu wawancara ya. lagi khusus bahas bola ya, Bang. Oh siap. Mudah-mudahan bisa bergabung Messi di sini ya kan. Iya. Oke, Bang. Terima kasih banyak Bang atas waktunya untuk bincang-bincang kita di channel Denny Batubara ini. Untuk Anda yang menyaksikan, Anda bisa komentar untuk memberikan tanggapan atau usulan misalnya tentang topik-topik apa lagi yang akan kita bahas di sini. Dan untuk Anda juga silakan subscribe, like, and share channel ini agar channel ini bisa tumbuh. Dan kepada Bang Yul Hasni, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang dengan kita di sini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Bang. Thank you Bang. Sip. Saya tutup ya Bang. Ya.